Siap. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nurdiana. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Baik, alhamdulillah Bu. Begini Bu, hari ini kita akan melakukan supervisi ya. Ibu akan melakukan coaching dengan salah satu teman atau guru atau rekan sejawat CGP. Saya sebelum kita lanjut, kita berbincang-bincang dulu ya dengan santai Bu Nurdiana ya. Iya Ya, Pak. baik. Ibu untuk melakukan coaching dengan si coach sebentar, apa yang ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi Ibu sebentar? Begini Pak, berdasarkan pengalaman saya sebelumnya, saya masih merasa kurang dalam hal kegiatan coach. Jadi yang ingin saya kembangkan di bagian ini yaitu kurang di bagian presence dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh ya, jadi Di situ saya masih merasa kurang. Baik, jadi kompetensi yang akan dikembangkan sebentar yang menjadi topik pembicaraan kita adalah mengembangkan presence, gitu ya Bu, dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, bagaimana apa yang menjadi persiapan Ibu Nurdiana supaya bisa mengajukan pertanyaan berbobot nanti dan bisa hadir penuh dalam melakukan coaching? Nah ini kesiapan saya Pak, yang saya siapkan sekarang. Saya berusaha untuk mendengarkan secara aktif apa nanti saya bicarakan dengan coach saya. Nah dari pendengaran itu, istilahnya dari menyimak apa-apa yang diucapkan oleh coach, harapan saya nanti saya bisa menangkap kata kunci, sehingga dari kata kunci itu saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk mengembangkan potensi si coach. Itu harapan saya ke depan nanti setelah berjalan ini proses coaching. Baik, jadi harapannya menemukan kata kunci untuk bisa mengembangkan atau mengajukan pertanyaan berbobot ya, begitu ya Bu Nurdiana ya. Iya. Kemudian tadi Ibu juga mengatakan kompetensi yang mau dikembangkan atau akan dikembangkan dalam proses coaching ini adalah mampu hadir penuh atau presence-nya. Apa yang dipersiapkan oleh Ibu Nurdiana, apa yang sudah disiapkan atau apa yang akan dilakukan supaya benar-benar nanti pada saat melakukan coaching, Ibu Nurdiana bisa hadir penuh? Ya, silakan. Tentunya saya harus fokus, melupakan istilahnya saya tidak punya beban, artinya saya betul-betul membawa diri saya bahwa betul-betul membantu ini orang untuk keluar dari masalahnya, dan pikiran saya tidak bercabang. Jadi saya buka terhadap orang yang saya ingin coaching. Baik, jadi betul-betul meniatkan untuk membantu sehingga bisa fokus ya. Selain itu ada lagi yang Ibu bisa lakukan untuk benar-benar bisa fokus? Mungkin saya sedikit saya poin-poin penting atau kata kunci supaya itu nanti bisa membantu saya untuk mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Oh, baik, baik. Ya, saya sudah memahami apa yang ingin menjadi dikembangkan. Nah, selanjutnya Ibu nanti kan pada saat dia mati, bagian mana yang menjadi pokok pengamatan yang ingin dia mati? Bagian yang kalau untuk diri saya mungkin utama nanti penekanan bagian yang mengajukan pertanyaan yang berbobot,
coach saya bisa mengembangkan ide-ide dalam dirinya untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, mengembangkan ide-ide dalam dirinya untuk mengembangkan masalahnya. Ini kan ada tahapan bakti, Bu. Ada bagian buat pertanyaan, bakti. Tirta ya, alur tirta. Di bagian Ya. alur tirta itu di bagian mana yang paling Ibu ingin kembangkan? Di sini Pak, yang sering saya untuk memunculkan pertanyaan berbobot ya, yang paling sebenarnya semua di bagian, tetapi yang paling spesifik untuk pertanyaan berbobot pada saat kita mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh si coach, dan bagaimana si coach mampu mengajukan pertanyaan berbobot supaya bisa menemukan daripada si coach, dan ini akan letaknya yang lanjutan untuk membangkitkan potensi mereka agar dia bisa menemukan. Jadi di bagian identifikasi. Baik. Jadi bagian identifikasi yang akan menjadi fokus untuk menjadi penekanan pada bagian pengamatan sebentar, Bu ya. Saya kira bagus sekali. Dan selanjutnya Ibu, untuk penilaian terhadap apa yang akan dikembangkan ini, bagaimana Ibu menilai atau penilaian apa? Bagaimana penilaian Ibu sendiri lah terhadap apa yang akan kita kembangkan? Kalau menurut saya berdasarkan pengalaman yang kemarin sudah kita lakukan, kalau di rangka 1 sampai 10, mungkin berada di 4. Berada di mana? Nilai 6. Oh, nilai 6 ya. Apa yang melatar Ya. belakangi atau apa yang mendasari Ibu menilai diri sendiri berada pada level atau skala 6 itu? Ya. Yang mendasari saya Pak, nah saya merasa ketika orang kan kembali pertanyaan ya terkadang saya menangkap kuncinya ini mungkin karena penuh sehingga saya tidak temukan kata kunci ketika kadang tidak tepat sasaran, akhirnya saya blank ya basic ini itu saya rasakan Pak. Baik. Ya. Sehingga saya harus. Baik, terima kasih Bu Nurdiana. Saya kira percakapan kita untuk observasi ini, percakapan untuk coaching sudah cukup ya. Kita bagaimana perasaan Bu Nurdiana? Ini sudah siap untuk melakukan supervisi atau coaching? Siap Pak, dari tadi kita sudah menunggu. Baik. Tidak sabar mau di coach. Iya, sudah tidak sabar lagi coachingnya ya. Coachingnya juga sudah tidak sabar. Oke, saya kira bisa dilanjutkan ya. Silakan Bu. Iya. Iya. Apa kabar Ibu Asjunita? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, senang rasanya bisa bertemu di tempat ini. Sepertinya Ibu Asjunita ini ada yang mau dibicarakan. Nah, tumben pagi-pagi menelpon katanya mau bertemu dengan saya. Apa yang mau dibicarakan pada kesempatan kali ini? Ya Bu, begini, saya mengalami masalah, ada teman saya yang tidak mau bergerak aktif, di mana teman tersebut selalu ingin berada di zona aman, Bu. Sudah itu saya tangkap ada temannya Ibu kita yang istilahnya tidak ini bergerak aktif. Nah, setelah pembicaraan kita nanti, harapan Ibu Asjunita setelah nanti proses pembicaraan kita kali ini apa yang diharapkan? Saya ingin mengharapkan saya ini bisa bergerak aktif dalam artian bisa
mengikuti pendidikan guru penggerak juga. Seperti itu, Bu. Oke, baik Bu Astunita. Tadi harapannya Bu Astunita setelah mengikuti sesi ini Bu Astunita bisa membuat temannya bergerak aktif atau mau mengikuti guru penggerak. Nah, sebelumnya Bu Astunita saya ingin bertanya, selama ini di lingkungan kerja Ibu Astunita, apakah memang cuma Ibu Astunita yang guru penggerak atau sudah ada teman yang lain? Sudah, Bu. Pada angkatan 1 itu sudah ada 1 orang, kemudian angkatan 4 tidak ada, angkatan 7 saya berlima, Bu. Kemudian angkatan 10 1 orang lagi, Bu. Jadi jumlahnya sekarang Ibu Astunita sudah berapa guru penggeraknya? Sudah 10, Bu. Sementara di sekolah saya kan masih banyak guru yang berpotensi bisa mendaftar karena masih umur-umur muda, kemudian fisik dan jiwanya juga alhamdulillah bisa dikatakan lebih bagus. Kemudian saya juga masih banyak guru-guru di tempat saya, Bu. Artinya masih di bawah 50% guru penggeraknya. Karena saya lebih 20, sementara guru harus 11, baru sekitar 4%, Bu. Oke, tadi di awal pembicaraan Bu Junita mengatakan bahwa saya sebenarnya ini salah Bu, saya melihat teman-teman saya tidak mau bergerak. Tidak mau bergerak dalam hal ini, bergeraknya apakah hanya bergerak mau jadi guru penggerak atau bergerak dalam hal lain, gerak istilahnya mau maju atau bagaimana? Ini yang saya mau ingin tahu dulu harapannya buat Junita. Harapan saya teman saya bergerak itu maksud saya bukan diam hanya melaksanakan tugas sebagai guru, setelah itu pulang ke rumah tidak ada lagi beban, nanti besoknya lagi baru datang. Tetapi saya ingin apabila misalnya ada kegiatan-kegiatan MGMP, dia ikut, ada pelatihan-pelatihan workshop, dia mengikuti, kemudian seperti yang saya katakan tadi yang pertama, yaitu mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan selanjutnya. Baik Bu, tadi saya sudah tangkap juga bahwa tadi ternyata harapan pikiran saya tadi saya dengarnya hanya penggerak, nyata harapannya Bu Asuni bukan cuma guru penggerak, tapi setidaknya guru-guru ini tidak hanya tetapi dia juga bisa mengikuti pengembangan diri yang lain seperti MP dan yang lain. Itu harapannya Bu Asjunita. Bu Asjunita, kalau menurut pengalaman Ibu Asjunita, teman Ibu Asjunita ini tidak bergerak karena ada kendala atau apakah memang itu mereka memang sudah senang berada di zona nyaman kalau menurut Bu Asjunita? Saya yang itu pertama adalah itu tadi dia mau berada di zona nyaman. Kemudian saya melihat keadaan teman tersebut merasa dirinya dia sudah mendapatkan sertifikasi, artinya sertifikat pendidik, sehingga dia bisa merasa nyaman karena sudah memiliki kemampuan baik dari materinya yang
bahwa dengan ilmu kita bisa selain dapat ilmunya, dapat juga materi. Seperti itu, Bu. Oke, Bang. Iya betul Bu. Ya memang kadang kita kalau dapatkan teman yang seperti itu kita tergerak ya. Bagaimana ya caranya supaya teman kita ini mau berubah. Nah itu kerasahan Ibu Asjunita. Nah kalau boleh saya bertanya Asjunita, kerasahan Ibu Asjunita itu kan pasti istilahnya membuat Ibu Asjunita merasa kadang muncul perasaan yang ini. Nah pasti tergerak mau membantu. Nah mungkin ada yang akan dilakukan Ibu Astunita, mungkin ada rencana ke depannya si Ibu Astunita untuk ini menyelesaikan istilahnya membuat temannya yang tadinya tidak mau bergerak. Ya, saya pendekatan dengan Kan? intinya kita cerita, berbagi cerita dengan dia, mengikuti itu tidak rugi, tetapi kita mendapatkan ilmu. Itu Bu, saya ingin berbagi cerita. Oke, itu saya tangkap tadi Ibu Astunita mengatakan pendekatan secara personal ya. Ya, Seperti apa bentuknya itu Bu, pendekatan secara personalnya? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. ya, saya seperti yang saya tadi katakan bahwa saya melakukan pendekatan yang saya lakukan ini dengan cara saya mendekati teman tersebut untuk mengikuti pelatihan atau spesifiknya mengikuti pendidikan guru penggerak guna biar teman tersebut bisa juga menerima manfaat yang didapatkan dari guru penggerak tersebut. Itu pendekatan yang pertama. Ada mungkin alternatif yang kedua selain pendekatan personal. Yang bisa saya lakukan, saya juga kan hari Sabtu itu kami di sekolah kami, kepala sekolah saya istilah si mingguan dan guru bebas memberikan ide kepada siapapun. Jadi di situ nanti saya akan memberikan apa lagi namanya pendapat dengan memberi bahwa salah satu pengembangan kompetensi yang baik akan berdampak positif adalah dengan mengikuti pendidikan guru penggerak. Sehingga dengan adanya upaya saya ini teman-teman yang belum tergerak hatinya bisa tergerak, Ibu. Oke. Tadi ya baik Bu Junita, tadi Ibu Junita menambahkan alternatif yang kedua yaitu melakukan refleksi, mengadakan kegiatan refleksi setiap hari Minggu, setiap hari Sabtu. Nah, Bu Junita, kalau mau direntangkan dengan nilai kalau menurut Bu Junita seefektif apakah rencana Ibu Junita ini ke depannya bisa membuat teman Ibu Junita di sekolah bisa bergerak aktif. Artinya mungkin kalau direntangkan dengan nilai dari 1 sampai 10, seefektif apa dia berada di nilai berapa? Kalau menurut saya, Bu, saya berada di nilai 7, Bu. Kalau kita lakukan ini. Iya, Bu. Kegiatan ini. Nah, untuk melakukan ini Bu Junita, apakah Bu Junita berdukungan seseorang
Bu, saya butuh dukungan dari yang pertama dari kepala sekolah karena dia yang memfasilitasi untuk mengadakan refleksi setiap hari Sabtu. Kemudian saya juga butuh dukungan dari teman-teman Ibu yang bisa diajak berkolaborasi untuk berbagi praktik baik atau menceritakan keuntungan-keuntungan dari menuntut ilmu ini. Artinya dari mengikuti pendidikan guru penggerak atau mengikuti workshop-workshop seperti itu, Bu. Oke. Jadi butuh dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Nah, kalau menurut Bu Hasjunita, apakah rencana Ibu Hasjunita ini nanti akan berjalan seharapan atau mungkin akan ada kendala dari Ibu Hasjunita sendiri untuk melakukan ini terkait dengan bagaimana membangkitkan motivasi teman agar teman mau bergerak, paling tidak mau berubah, bergeser dari zona nyamannya. Ada tantangan. Menurut saya, Bu, tantangan sih ya tentu pasti ada, tapi itu tidak mengurangi tekad saya dan niat saya untuk melakukan pergerakan supaya teman tersebut mengikuti pengembangan diri. Iya. Baik, artinya tantangannya itu pasti ada, tetapi karena niat yang istilahnya Bu Hasjunita ditambah tadi dengan dukungan dari teman, apabila semua itu bersinergi, insya Allah Ibu Hasjunita yakin akan mewujudkan apa Ibu Hasjunita seperti yang tadi nilainya 7 mungkin bisa naik ke nilai yang lebih tinggi lagi. Nah, kalau Naik ke 8 atau 9, Ibu. oh iya, luar biasa Ibu ya. Semoga apa usaha Ibu untuk mewujudkan bagaimana supaya teman-teman di sekolah itu bisa bergerak aktif, artinya mau mengikuti perkembangan, paling tidak. Terima kasih Bu Hasjunita. Kapan ini Bu Hasjunita akan lakukan ini? Insya Allah saya akan lakukan minggu ini, Bu. Setelah hari Sabtu, insya Allah saya akan langsung lakukan. Oh iya, saya tunggu ya Bu. Semoga apa yang ide-ide yang Ibu keluarkan ini, rencana yang akan Ibu jalankan, semoga berjalan lancar dan hasilnya bisa kita lihat perubahannya. Dan saya tunggu lagi kabarnya selanjutnya bagaimana, apakah rencana yang Ibu susun itu bisa berjalan sesuai rencana, kemudian bagaimana hasilnya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Demikianlah pembicaraan kita. Nah, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari kegiatan ini, Bu? Bagaimana perasaannya Ibu setelah mengikuti coach dari saya? Baik Bu, saya bisa menyimpulkan bahwa dengan mendekati teman saya secara personal, kemudian yang kedua memberikan ide-ide pada saat refleksi di hari Sabtu, bisa menggerakkan teman untuk mengikuti pengembangan kompetensi. Kemudian insya Allah bisa bertemu dengan Ibu sehingga saya bisa mengatasi masalah saya, niat saya bisa terwujud. Terima kasih banyak Bu. Ya, Senang bertemu sama-sama dengan Bu. Ibu. Sama-sama. Demikian Pak. Baik, luar biasa. Terima kasih. Baik, Ibu Nurdiana, kita melakukan percakapan dulu ya pasca coaching ya. Ya, bagaimana Bu Nurdiana? Siap?
Siapa? Baik, saya tanya-tanya dulu ya. Bagaimana perasaannya Bu Nurdian ini setelah melakukan coaching? Alhamdulillah Pak, setelah saya melakukan coaching, saya merasa cukup senang. Kenapa? Karena pertama saya bisa mendengarkan masalah dari teman, kemudian dari permasalahan itu saya berusaha untuk menggali potensi dari si coach ini untuk menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan alur cerita. Baik, baik. Luar biasa ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan percakapan. Kalau saya bertanya kepada Ibu Nurdiana, Ibu Nurdiana bisa menilai diri sendiri tentang performa atau kompetensi Ibu Nurdiana saat melakukan coaching tadi itu bagaimana menurut penilaian Ibu sendiri? Kalau menurut penilaian saya, Pak, tadi di awal dari segi tujuan saya sudah menyiapkan tujuannya, kemudian tujuan awal dan tujuan akhir setelah mengikuti sesi coaching. Kemudian masuk di bagian identifikasi. Di sini saya agak-agak ini karena tadi sempat saya sempat tadi bertanya balik masalah bergerak aktif, karena di bayangan saya bergerak aktif itu bukan guru penggerak. Jadi saya kembali bertanya, nah disinilah proses mengidentifikasi apa permasalahan yang dialami oleh Bu Hasjunita. Ternyata Bu Hasjunita di sini saya tangkap dia resah karena melihat temannya malas bergerak, istilahnya nyaman berada di zona nyamannya. Dari keresahan itulah saya terus menggali seperti apa bentuk keresahannya, kemudian apa langkah-langkah yang bisa lakukan untuk mengurangi keresahannya itu. Lanjutlah ke rencana aksi. Di rencana aksi ini seharusnya tadi kan dia sudah paparkan ada 2 kegiatan yang dia mau lakukan. Dia mau melakukan pendekatan secara personal, kemudian saya tanya balik, adakah lagi langkah selanjutnya yang lain? Dibilang ada, yaitu melakukan kegiatan di Sabtu, ya setiap hari Sabtu. Nah, di sini agak-agak ini tadi saya harusnya saya mengatakan harusnya tantangannya dulu, baru dukungan dari mana. Tapi tadi dukungan dulu, baru tantangan. Di situ saya merasa sepertinya saya harusnya tantangannya dulu karena yakin dari segi tantangan kalau dia ungkap pasti kan dia butuh dukungan. Nah, di situ saya merasa kurang, Pak. Iya, agak. Iya. Baik, tadi Ibu mengatakan harusnya mendahulukan tantangannya dulu, baru dukungannya. Maaf, bisa dijelaskan lebih jauh lagi Bu maksud dari pernyataannya itu harusnya tantangan dulu baru dukungannya. Ya. Tentunya kan kalau Ibu Hasjunita begini harapannya kan Ibu Hasjunita pasti punya ide. Terus adapun ide yang ada di benaknya itu pasti kan tidak akan berjalan mulus. Tentunya seperti kegiatan pendekatan personal, yakin dan percaya ketika melakukan pendekatan personal tidak semua personal orang-orang itu semudah itu kita berikan istilahnya trik langsung mau menerima. Kemudian di kegiatan hari Sabtu itu tentunya tidak semua juga rekan mau mendukung kegiatan itu. Jadi harusnya di situ tantangan dulu yang saya ucapkan, tanyakan, baru dari masalah yang ada tantangan yang disampaikan oleh Bu Hasjunita, barulah saya buru lagi pertanyaan apa dukungan yang Ibu butuhkan kira-kira untuk mengurangi tantangan itu, apa yang harus Ibu Yunita lakukan. Nah, itu tadi yang saya lupa, Pak. Wah, luar biasa sekali ya. Itu tadi yang saya iya. Yang baik, saya jadi, lupa. Siap. Selain itu, Ibu, menurut Ibu, semua alur percakapan tadi ini sudah mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi sampai tanggung jawab. Ibu merasa sudah melakukannya dengan sesuai standarnya, Bu? Bagaimana menurut Ibu? Saya sudah melakukan, Pak, tapi kalau dibilang direntangkan dengan angka, saya masih berada di mungkin di level 7 karena alurnya masih kadang terutama di bagian rencana aksi dengan tanggung jawab itu masih kadang ini
masih kadang tarik ulur di situ, kayak tukar-tukar. Kalau diidentifikasi masalah dengan tujuan yang di atas itu saya masih ini, tapi kadang di rencana aksi tanggung jawabnya itu tadi hampir saya kelupaan lagi. Bagaimana kapan mau melakukan itu tadi yang hampir kelupaan, kapan mau melakukan. Betul ya. Baik Bu, luar biasa sekali ya Ibu Nurjana. Jadi setelah mendengarkan penilaian Ibu terhadap performa sendiri, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching, saya ingin menyampaikan juga hasil pengamatan saya Bu ya. Jadi yang pertama, saya mengamati alur percakapan Ibu dengan coach ini sudah sangat baik. Kenapa saya katakan sudah sangat baik? Karena itu benar-benar mengalir juga ya, Ibu. Mengalir, mulai dari menyampaikan, berbicara, membangun suasana nyaman dengan coach, membangun suasana keakraban, kemudian memberikan pertanyaan pembuka, selanjutnya menanyakan topiknya ya Bu, apa tadi yang mau dibicarakan, sudah menanyakan kepada coach, termasuk juga menyampaikan kompetensi apa yang mau dicapai dalam percakapan itu yang dikembangkan oleh coach, juga Ibu sudah sampaikan. Kemudian yang menarik juga Ibu sudah menyatakan tadi bahwa di bagian identifikasi Ibu sudah melakukannya dengan baik. Kenapa saya katakan baik? Karena Ibu tadi sudah menangkap kata kunci dari si coach ya. Tadi kata kunci yang Ibu tangkap itu yang digunakan adalah kata tidak mau bergerak atau tidak tergerak, gitu ya. Itu Ibu sudah menyatakan itu, dan saya lihat Ibu sudah mengajukan beberapa pertanyaan untuk menggali itu, dan itu luar biasa Ibu ya. Saya catat itu, dan itu sesuai, saya rasa sesuai standar untuk mengembangkan kata kunci dari coach untuk digali terus, dan coach sudah terbuka tadi menyampaikan ya apa yang dimaksud. Ibu tadi menyatakan apa yang maksud dari tidak mau bergerak itu. Ya, apakah bergeraknya secara fisik mau duduk saja terus, atau bergerak dalam aktivitas untuk pengembangan diri. Iya, betul. Coachnya begitu ya Ibu. Coach menyampaikan apa ya tadi? Ternyata pengembangan diri yang dimaksud ya. Iya, betul. Saya tadi kiranya Pak hanya guru penggerak ya, maksud bergerak. Jadi saya coba gali. Bergerak itu dalam hal ini seperti apa yang Ibu harapkan bergerak? Ternyata bergerak artinya mengikuti perkembangan. Dia ketika ada pelatihan aktif ikut pelatihan, seperti itu maksudnya Pak. Baik. Ya berarti sudah ditangkap tadi maksud dari kata kunci itu untuk kata bergerak untuk aktif melakukan pengembangan diri dan aktif melakukan aktivitas yang baik. Iya, benar sekali Bu ya. Jadi selain itu saya juga menangkap Ibu juga sudah melakukan alur berikutnya, rencana aksinya bagaimana mengatasi hal itu, dengan siapa pihak yang dilibatkan ya. Kemudian kapan rencana ya mau dilaksanakan. Satu hal yang ingin saya sampaikan Bu, apakah ini sudah berdasarkan standar? Saya kira sebenarnya semuanya sudah sesuai standarnya Bu. Tadi tentang kata kunci, kalau boleh saya sampaikan, sebenarnya ini sudah sangat bagus ya menurut saya ya. Dan ini perlu dikembangkan saja, ditambahkan pertanyaan untuk lebih menggali kata bergerak itu. Apakah kata bergerak itu hanya semata-mata untuk mengikuti pengembangan diri seperti workshop dan semacamnya, atau bisa digali lebih jauh lagi, kata bergerak itu adalah bergerak untuk mengembangkan visi sekolah. Visi sekolah, program-program yang kreatif, program-program yang intinya berdampak pada murid. Pada murid. Ya. Bagaimana menurut Ibu menilai itu, memandang betul Pak. Harusnya saya gali itu. Jadi, karena ini tadi bergeraknya untuk dirinya saja, untuk guru itu saja. Oke. Baik. Saya kira itu saja Bu ya. Saya kira luar biasa sekali Ibu ini sudah menyampaikannya secara runtuh, secara alurnya tepat, dan menggali pertanyaan-pertanyaan kata-kata kunci dari coach, sehingga coach juga merasa terbantu ya dengan percakapan itu, dan bisa menarik kesimpulan dari hasil percakapan, dan coach saya lihat merasa nyaman
ya melakukan coaching dengan Ibu sebagai coach ya. Selamat ya Bu Nurdiana, luar biasa sekali. Dan Terima kasih, saya sangat Pak. mengapresiasi Bu Nurdiana ini sudah melakukan praktek dan semoga ini bisa dipertahankan dan dikembangkan secara terus-menerus ya Bu Nurdiana. Dan Perlu banyak berlatih lagi, Pak. betul sekali ya. Baik, saya kira demikian percakapan kita Bu Nurdiana setelah kita melakukan percakapan pasca coaching ya. Ya, kalau penilaian tadi Bu Nurdiana menilai dirinya berada pada level skala 7 ya. Iya. Skala 7. Penjelasannya tadi sudah ada, mungkin bisa diperjelas lagi dasarnya apa yang mendasari sehingga mengatakan skala 7 ya. Tadi saya mengatakan diri saya sebenarnya masih berada di skala 7, tetapi dengan harapan dengan berlatih seperti pada hari ini, harapan saya ke depan nantinya saya bisa mencapai nilai 8 atau 9, karena berdasarkan tadi apa saran-saran atau apa yang disampaikan oleh Pak Mulis, termasuk di bagian mengajukan pertanyaan berbobot dengan menebak kata kunci, itu menjadi pelajaran bagi saya bahwa kedepannya saya harus lebih menggali lagi potensi yang dimiliki oleh si coach tersebut supaya dia bisa lebih detail menemukan apa langkah-langkah yang dia harus lakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi harapan saya setelah kegiatan ini berikutnya, ini menjadi pelajaran bagi saya supaya saya lebih bisa meningkatkan lagi kompetensi coaching saya di sesi selanjutnya. Terima kasih Pak atas sarannya. Baik, terima kasih Bu Nurdiana. Saya kira sudah real sekali ya apa yang akan dilakukan untuk mengembangkan nilai 7 itu menjadi 8 ya, tadi sudah disampaikan. Iya. Semoga ya sukses ya Bu Nurdiana. Terima kasih Pak, sukses baik, demikian bersama. hasil percakapan kita pada hari ini. Sekian, terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya stop recording. Saya sudah coach ya. Siapa lagi? Recordingnya tetap lanjut Bu, atau di stop? Berhenti lagi Pak. Stop.